Dulu pada 2011 pernah terjadi peristiwa menggemparkan di Cipondoh, tepatnya di kantor pos cabang Cipondoh, Tangerang yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Saat itu yang menjabat Kepala Cabang Kantor Pos Cipondoh Bapak Rahmat Santosa. Pak Rahmat yang berusia 40-an sudah menikah dengan Ibu Iis. Mereka pegawai PT Pos Indonesia dan tinggal di Kota Bumi, Tangerang. Awal perkenalan Pak Rahmat dan Ibu Iis pada tahun 1991. Saat itu mereka sedang mengikuti diklat dasar pegawai kantor pos. 2 tahun kemudian, pada 1993, mereka menikah. Pernikahan bahagia itu dikaruniai 3 anak yang masing-masing berusia 18 tahun, 15, dan 7 tahun. Pak Rahmat dikenal sebagai kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Dirinya merupakan kebanggaan keluarga besar. Sudah 2 tahun terakhir Pak Rahmat menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Pos Cipondoh. Sebagai Kepala Cabang, dia dikenal mudah bergaul dan baik hati. Dia bahkan memberikan rumah dinas yang berada dekat dengan kantor pos ditempati Irwansyah, yang sudah beristri dan memiliki 3 anak. Sambil menempati rumah itu, Irwansyah dan istri juga diminta Pak Rahmat untuk sekalian ikut menjaga keamanan dan kebersihan kantor. Sehari-hari, Irwansyah berprofesi sebagai sopir dan sama dengan Ibu Iis, istrinya Pak Rahmat, bekerja di kantor pos pusat Tangerang. Pada Senin 5 Desember 2011, seperti biasa, di pagi hari, penghuni rumah keluarga Rahmat tampak sibuk bersiap-siap untuk beraktivitas. Semuanya sudah rapi berpakaian. Pak Rahmat dan istri akan berangkat kerja, sedangkan anak-anak berangkat sekolah. Tapi sebenarnya Pak Rahmat tidak enak badan. "Dadaku sakit," katanya pada sang istri. Ibu Iis yang khawatir menyarankan agar sang suami beristirahat di rumah saja. Namun Pak Rahmat menolak. Mereka pun berangkat bersama-sama. Pak Rahmat terlebih dulu mengantar anak-anak ke sekolah, lalu mengantar istrinya bekerja di kantor pos pusat Tangerang. Setelah itu barulah Pak Rahmat menuju tempat kerjanya, kantor pos cabang Cipondoh di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari. Rutinitas sudah menunggu. Pak Rahmat dan staf lainnya bekerja seperti biasa. Tidak terasa sudah pukul 2 siang. Tugas pelayanan kantor pos berakhir. Satu persatu staf pulang. Tinggal Pak Rahmat seorang diri di kantor masih merampungkan beberapa pekerjaan, termasuk mengumpulkan dan mempersiapkan uang yang harus disetorkan langsung ke kantor pos pusat Tangerang. Pak Rahmat tidak tahu, sejak pukul 1 siang, ada 2 orang bersembunyi di gudang kantor pos menunggu saat yang tepat. Dan saat yang tepat itu adalah ketika seluruh staf sudah pulang dan Pak Rahmat tinggal seorang diri di kantor. Kedua orang itu keluar dari tempat persembunyian dengan dibantu seorang teman mereka. Ketiganya masuk ke kantor mengendap-endap dan langsung menyerang Pak Rahmat. Pak Rahmat yang terkejut berusaha melawan. Seorang pelaku menyambar palu cap pos yang terbuat dari besi lalu menghantamkannya ke kepala Pak Rahmat. Pria itu ambruk, kepalanya terluka bersimbah darah. Ketiga pelaku mengikat tangan dan kaki Pak Rahmat, lalu mengambil uang tunai dari dalam lemari besi. Setelah itu, mereka kabur. Sore itu sepulang kerja, Ibu Iis menyiapkan makanan sembari menunggu sang suami pulang. Biasanya Pak Rahmat tiba di rumah menjelang maghrib. Tapi ditunggu-tunggu Pak Rahmat tidak pulang juga. Ibu Iis mencoba menghubungi HP suaminya berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Ibu Iis semakin gelisah ketika menerima telepon dari kantor pos pusat Tangerang yang menanyakan keberadaan suaminya. "Pak Rahmat di mana, Bu? Kenapa belum setor uang?" Pak Rahmat biasanya setiap sore setelah kantor tutup selalu menyetorkan uang pendapatan kantor pos cabang ke kantor pos pusat, namun hari itu hingga pukul 6 sore Pak Rahmat tidak kunjung menyetor. Jarum jam terus bergerak, sudah pukul 8 malam. Muhyiddin, tukang parkir di depan kantor pos Cipondoh heran melihat mobil Pak Rahmat masih terparkir. Mengapa Pak Rahmat belum pulang juga? Biasanya sore Pak Rahmat sudah meninggalkan kantor. Muhyiddin mencoba memanggil Pak Rahmat tapi tidak ada jawaban, sedangkan pintu kantor terkunci. Khawatir, Muhyiddin minta bantuan rekan-rekannya.
mereka mendobrak masuk. Mereka mencari-cari Pak Rahmat, dan betapa syok mereka ketika menemukan Pak Rahmat berada di bawah meja kasir dengan tangan dan kaki terikat. Kepala bagian belakang terluka parah. Pria itu tidak bergerak. Hal itu segera dilaporkan kepada kantor pos pusat dan polisi yang segera tiba di TKP dengan membawa anjing pelacak. TKP berantakan. Pak Rahmat Santosa dinyatakan telah meninggal. Jenazah dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi. Kabar buruk itu segera disampaikan kepada keluarga. Tentu saja Ibu Iis, anak-anak, dan seluruh keluarga besar Pak Rahmat terguncang. Yulianti, ibunda Pak Rahmat, seperti sudah mendapat firasat. Sebelumnya dia sempat minta agar pohon mangga di belakang rumah ditebang, supaya mudah membuat makam. Demikian katanya. Usai diotopsi, jenazah Pak Rahmat Santosa dibawa ke Batu Jajar Cimahi untuk dimakamkan di pemakaman keluarga yang berada di belakang rumah orang tuanya. Sementara itu, investigasi polisi menunjukkan uang milik kantor pos sebesar kurang lebih 200 juta raib. Polisi menduga telah terjadi perampokan yang mengakibatkan terbunuhnya Pak Rahmat. Tapi siapa pelakunya? Yang pasti pelakunya tampaknya sangat memahami kondisi kantor dan tahu tempat penyimpanan uang. 3 bulan polisi melakukan investigasi, hingga akhirnya pada Februari 2012 berhasil menangkap 5 pelaku yang hanya disebutkan inisialnya, yakni pelaku pertama ND, kedua NR yang merupakan sopir kantor pos Cipondoh, ketiga AS, tukang ojek, keempat BF, pedagang es, dan kelima WD, pegawai swasta. Seorang lagi AR, buron. Para pelaku ditangkap di tempat pelarian, ada yang di Klaten, Serang, Pandeglang, juga di Tangerang. Ketika rekonstruksi dilakukan di TKP kantor pos cabang Cipondoh, terjadi kericuhan karena warga marah terhadap kelima pelaku. Untungnya polisi segera melakukan pengamanan sehingga rekonstruksi dapat berlangsung meski disertai teriakan warga yang mencaci maki tersangka, terutama ND, si dalang. Dasar wanita pembunuh nggak punya otak. Siapa sebenarnya ND, si dalang? ND ibu rumah tangga, suaminya Irwansyah, sopir di kantor pos pusat Tangerang. Anak mereka 3. ND dan Irwansyah kenal baik dengan Bapak Rahmat dan Ibu Iis. Bahkan sejak 2 tahun belakangan, Pak Rahmat mengizinkan mereka tinggal di rumah dinas yang lokasinya berdempetan dengan kantor pos cabang Cipondoh. Pak Rahmat juga minta mereka sekalian menjaga keamanan dan kebersihan kantor pos. Tapi meski tinggal gratis di rumah dinas, ND tetap saja merasa kesulitan. Saya banyak utang, di sana-sini sampai nggak tahu lagi berapa total utang saya. Gaji suami saya sebagai sopir di kantor pos pusat habis dipotong untuk bayar utang. Jadinya sebulan saya hanya terima 500.000. Mana cukup, anak 3. Untuk membantu keuangan keluarga, ND sempat mencoba berdagang kecil-kecilan. Tapi susah, kebanyakan pembeli ngutang dan telat bayar. Kalaupun ada keuntungan, langsung habis untuk membayar biaya hidup sehari-hari. Hidup ND tidak pernah tenang, sebab dikejar-kejar penagih utang. Saat itulah terbayang-bayang di benaknya betapa banyak uang di kas kantor pos. Selama 2 tahun tinggal di rumah dinas kantor pos, dia tentu saja tahu seluk-beluk kantor dan isinya. Niat jahat ND pun timbul. Dia tidak kuat lagi menanggung utangnya yang menumpuk hingga merencanakan perampokan kantor pos. Semuanya saya rencanakan sendiri, mungkin saya diajari iblis, demikian pengakuan ND. ND menyampaikan niatnya itu kepada AS, tukang ojek langganannya. Ternyata AS menyambut baik niat itu dan langsung merekrut 4 teman lainnya. Mereka pun berembuk. Sebulan lamanya rencana itu dimatangkan. Terakhir mereka bertemu kembali 3 hari sebelum kejadian di sebuah pusat perbelanjaan. Saat itu dilakukan pembagian tugas dan ND menetapkan aksi perampokan akan dilaksanakan pada Senin 5 Desember 2011. Demikianlah sekitar pukul 1 siang, ND menyembunyikan NR dan AR di dalam gudang kantor pos. Sementara itu, ketiga pelaku lainnya atas instruksi ND bertindak sebagai pengintai situasi dari seberang jalan. Pukul 2 siang saat kegiatan di kantor pos usai dan pegawai pulang satu persatu, ND menerima kode dari 3 pengintai yang mengatakan situasi aman.
Ende pun segera mengeluarkan NR dan AR dari dalam gudang dan bersama-sama mereka menyerang Pak Rahmat yang sendirian berada di kantor, lalu menghabisi pria itu dengan hantaman palu stempel pos. Usai mengikat tangan dan kaki Pak Rahmat, mereka menjarah uang tunai kurang lebih 200 juta. Bergegas mereka kabur ke rumah AR dan membagi hasil rampokan. Saya menerima 62 juta. Setelah itu saya jemput anak saya yang sedang latihan voli, kata Ende. Setelah menjemput anaknya dan tiba kembali di rumah, Ende melihat warga sudah ramai berkumpul. Ada apa? Ada apa? Tanya Ende berlagak inosen. Ada yang ngerampok kantor pos, Pak Rahmat tewas. Demikian kata warga lainnya. Ende kaget. Dia pikir Pak Rahmat cuma luka saja. Seharusnya aksi perampokan berjalan tanpa korban jiwa. Saya sudah mewanti-wanti semuanya supaya nggak membawa senjata tajam ke lokasi. Karena kalau terjadi sesuatu sampai Pak Rahmat meninggal, hukuman kami pasti sangat berat. Demikian pengakuan Ende. Setelah tahu Pak Rahmat tewas, Ende gelisah. Beberapa kali dia dimintai kesaksian oleh polisi karena dia dan suaminya tinggal dekat kantor pos. Tapi dengan lihai, Ende berlagak tidak tahu menahu. Suaminya Irwansyah juga tidak tahu perbuatan nekat istrinya itu. Ende rajin menanyakan perkembangan kasus kepada polisi. Tiap hari saya berdoa agar kasus cepat terungkap. Saya takut sudah membohongi suami, tapi tidak berani mengaku. Tidurnya juga tidak tenang karena Pak Rahmat mendatanginya dalam mimpi. 3 kali Pak Rahmat mendatangi saya dalam mimpi, tapi Pak Rahmat hanya tersenyum lalu pergi. Setelah akhirnya ditangkap, Ende mengaku dirinya lega. Dia tidak lagi cemas menyembunyikan rahasianya. Saya sempat bertemu dengan istri Pak Rahmat dan mohon maaf. Saya merasa bersalah sekali. Saya sudah membuat anak-anaknya menjadi yatim. Saya sangat menyesal dan siap menjalani hukuman yang diberikan. Ende Sidalang diancam hukuman minimal 20 tahun karena melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Lalu kemana uang jatah 62 juta yang diterima Ende dari hasil merampok? Menurut Ende, uang itu dipakainya membayar utang sekitar 18 juta. Sisanya saya jadikan modal usaha kredit tas, pakaian, dan sepatu. Sebagian lagi untuk makan sehari-hari. Sekarang uangnya sudah habis semua. Pihak yang paling terpukul atas kejadian yang menimpa Pak Rahmat tentu adalah sang istri Ibu Iis. Terlebih lagi Ibu Iis kenal baik dengan si pelaku Ende. Saya kaget saat tahu dalam perampokan disertai pembunuhan adalah Ende. Saya kenal dia. Dia dan keluarganya tinggal di rumah dinas kantor pos. Awalnya Bu Iis tidak mencurigai Ende sama sekali terlibat. Apalagi beberapa hari setelah pemakaman, dia menelpon saya mengucapkan bela sungkawa. Dia juga datang ke rumah saat acara 40 hari meninggalnya Pak Rahmat. Dia malah memeluk saya dan terus membesarkan hati saya. Mbak sabar ya, yang sabar ya. Setelah tragedi itu, Ibu Iis dan anak-anak berencana pindah. Rumah jadi lengang setelah Bapak pergi. Rencananya setelah kenaikan kelas anak-anak kami akan pindah ke Bandung. Di Bandung, saya ingin menata hidup dan belajar hidup tanpa suami. Lalu bagaimana komentar Irwansyah, suami Ende, tentang sepak terjang brutal istrinya? Irwansyah mengaku kaget sekaligus pasrah akan ulah istrinya. Mau apa lagi, semuanya sudah terjadi. Memang saya emosi, tapi Ende istri saya. Sudah 15 tahun kami berumah tangga dan dia sudah memberi saya 3 anak perempuan yang cantik seperti dirinya. Menurut Irwansyah, dia juga merasa malu. Apalagi istri Pak Rahmat bekerja di tempat yang sama dengan saya. Nggak sanggup rasanya bertemu dia setiap hari. Saya belum tahu pasti apa yang akan terjadi. Apakah saya dimutasi atau diberhentikan. Irwan mengatakan dia tidak memberitahu kasus itu kepada anak-anaknya. Anak-anak taunya saat ini ibunya sedang mengikuti pelatihan untuk bekerja di Jepang. Mungkin si sulung yang akan saya kasih tahu. Sekarang anak-anak saya pulangkan ke kampung kelahiran istri di Belitung, tinggal bersama neneknya. Saya sudah mengurus kepindahan sekolah mereka ke sana. Irwansyah menganggap musibah itu sebagai ujian dari Tuhan untuk keluarganya. Ini teguran secara langsung bagi saya. Ini takdir. Saya juga merasa bersalah. Gara-gara saya tidak bisa bayar utang, istri sampai melakukan hal senekat ini. Justru akibat kejadian ini, rasa cinta saya pada istri semakin dalam. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.